titik concern gue ketika dia dipilih itu adalah dia udah lama setahu gue nggak ngelatih. Udah lama nggak ngelatih. Terakhir di mana? Nggak tahu gue, pokoknya udah lama lah. Gue sempat konfirmasi juga ke temen gue yang suka Belanda banget. Dia juga bilang, iya ini udah lama nggak ngelatih gitu. Mungkin Jens Slaven kita akan tunggu juga ketajamannya. Gue rasa ini kita sangat bertumbuh dengan dia ya untuk ketajaman. Kita bisa lihat bagaimana skill dia, buka ruangnya oke banget. Betul. Hoki Caraka kurang-kurangnya Mentarka mungkin itu. Gue jadi pertanyaan juga, lo tau nggak? Kenapa sih Jens Slaven dilepas terus sama timnya? Dia U20 19. Dia di klubnya kan nggak dapat tempat, nggak reguler. Jadi ya mungkin dilepas nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Setahu gue, kayak berapa kali gue coba ini kan routing dia. Oh kok nggak ada di line up, agak jarang. Nah, makanya dia rela untuk melepas Ayak ya, yang mana kita tahu sama John Heitinga kan. John Heitinga ini kan sobatnya dia juga lah, sobatnya dia banget gitu, sama kayak dia sama Kluivert lah gitu ibaratnya. Tapi yang pasti dia sudah melihat potensi itu. Kalau soal godaan duit, gue yakin duit Ayak akan lebih gede. Kita lihat juga ada satu pelatih yang sekarang menangani timnas U23 yang sudah bersiap untuk menghadapi ASEAN Championship atau AFF ya, yaitu Gerard Van den Berg yang sudah memiliki 30 nama yang dipanggil untuk TC di Jakarta mulai tanggal 20 ya, 20 Juni sampai awal Juli. 14 Juli. Ya. Tengah. Dari 30 nama gimana? Ada catatan? Gue lihat dulu ya. Gue lupa soalnya. Nah, yang pasti kalau kita bicara Van den Berg, sebenarnya kan ini ini dia. Nah, Cahya Yang pasti Persib, Arema, dan Borneo paling banyak ya, 3 pemain. Persib malah tadinya 5 ya. Borneo ini dalam beberapa tahun terakhir lumayan banyak penghasil pemain-pemain bagus loh. Memang mungkin nggak selalu dari youth-nya mereka ya, tapi dia beli setengah matang, kemudian dijadiin di situ kayak Fajar Fatur Rahman. Iya, rata-rata ex timnas U16 mereka rekrut, mereka kembangin dan dikasih kesempatan main dan akhirnya matang. Kayak Buffon, kemudian Fajar Fatur Rahman salah satu yang paling sukses lah mungkin sekarang di Borneo. Dan berhasil membuat Buffon berganti posisi ya dari kiper jadi back ya. Gue mau menghujat lu tadinya tuh. Iya, kalau ngelihat ini sih memang dari kiper ini nama-nama lama, kecuali Husna Al Malik yang memang tampil bagus sama Persik Kediri ya kan. Seva Sanggasi kan juga di Persib usia muda gitu. Kalau selebihnya kan Cahya, Dava, Erlanggani langganan dipanggil terus. Langganan dipanggil terus walaupun kadang si Dava sama Erlanggani nggak dapat menit main ya ke timnas. Yang tengah ini Rivaldo Pakpahan kemarin agak tersingkir pas di event terakhir kalau gue nggak salah. Kemudian ya nama-nama Yardan Yafi sih kejutan yang dari Persita memang tampil bagus dia di Liga 1 musim lalu gitu. Selebihnya memang nama-nama yang memang layak sih untuk dipanggil. Mungkin gue menitik beratkan sama 2 nama ya, Donitri Pamungkas dan Arkan Fikri. Kenapa? Karena 2 ini kan jebolan dari Piala Asia U23. Jadi menurut gue walaupun waktu itu Donitri juga nggak terlalu sering main, dia sekali main kalau gue nggak salah, lupa. Arkan Fikri lumayan. Jadi di 2 ini gue rasa akan menjadi tumpuan utama lah, gitu karena tulang punggung, karena secara di tim pun lumayan reguler dan di U23 sendiri mereka sudah punya pengalaman yang cukup bagus. Ya sisanya mungkin Jens Slaven kita akan tunggu juga ketajamannya. Gue rasa ini kita sangat bertumbuh dengan dia ya untuk ketajaman. Kita bisa lihat bagaimana skill dia, buka ruangnya oke banget. Betul. Hoki Caraka kurang-kurangnya Mentarka mungkin itu. Iya. Bukan nggak boleh ya, mungkin itu kan hak dia ya. Cuma kalau bisa kurang-kurangin lah. Pilih lapangannya agak bagus gitu. Takutnya kan cedera juga nah, itu maksud gua. Takut cedera bukan apa-apa. Bisa aja. Sapuin terus. Itulah gunanya. Tapi ada beberapa. Artinya dari sini hanya satu pemain diaspora ya, Jens Slaven. Yang lainnya kayak Gepens, Marks, dan Jardim. Nggak dilepas sama klubnya katanya. Nggak dilepas sama klubnya. Mungkin gue nggak tahu kualifikasi Piala Asia apakah dilepas atau enggak, itu harusnya sih dilepas ya. Mudah-mudahan ya, karena ya itu salah satu target juga kan, harus lolos ke Piala Asia kan. Iya, kalau itu sih mudah-mudahan ya, kita nggak tahu ya. Jujur gue nggak terlalu tahu gimana regulasinya kalau untuk kualifikasi Piala Asia gitu. Tapi kalau ini kayaknya regional kan nggak. Jadi dia udah tahu juga Gerard bahwa oke lah, ini nggak gua panggil, nggak bisa. Oke. Kita akan lihat dulu Gerard Van den Berg. Tapi taruh dulu, sebelum itu gue jadi pertanyaan juga, lo tuh nggak kenapa sih Jens Slaven dilepas terus sama timnya? AFF U20 19. Dia di klubnya kan nggak dapat tempat, nggak reguler. Jadi ya mungkin dilepas nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Setahu gue kayak berapa kali gue coba ini kan routing dia. Oh kok nggak ada di line up, agak jarang.
CS Itu. nih, sama ayahnya Jens Steffen. Bapaknya ya. Cuman ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan dia di reserve main gitu loh. Tetap gue berharap gitu loh. Bahwa dia bisa give something lah buat timnas U23. Ya, karena kita berharap Jens Steffen juga promosi nanti ke senior ya. Iya, betul. Karena kan ya di luar target kita Ole kan kita bertemu dengan Ole nih. Ya mudah-mudahan dia di sini matang. Karena kalau kemarin kan untuk kualifikasi untuk tim senior kayak kecepatan lah. Bapaknya sendiri aja bilang kayaknya jangan dulu, bukan saya nggak mau katanya. Nah, jadi kalau nanti dia udah mulai pelan-pelan naik U23 dia bisa proven, ya mudah-mudahan nanti dia bisa menjadi minimal pelapisnya Ole dulu dari timnas senior. Ya, gue sih yakin sih one day ya dia akan menjadi striker hebat sih kalau lihat dari cara mainnya ya. Soalnya menurut gue dia tuh lebih target man daripada Ole. Ini Ole kan harusnya striker murni loh dia itu. Murni. Dan aslinya dia itu bukan striker menariknya. Oh iya? Iya, jadi tuh aslinya nih bapak yang ngomong langsung nih, aslinya itu dia gelandang serang. Cuman ada one moment dia tuh syuting dari luar kotak penalti, gol bagus. Ya Belanda kan emang versatile kan. Dicoba ternyata ya sejauh ini dia oke sebagai target man. Ya. Oke. Kita berharap mudah-mudahan timnas U23 yang dipersiapkan ini bisa moncer nanti di AFF ya. Dan kita lihat juga bagaimana sentuhan tangan dingin dari seorang Gerald Vandenberg yang akan jadi penentu. Sosok Gerald Vandenberg salah satu legenda kalau di Belanda ya. Dia mantan winger Ajax, tahun 88 pernah juga Belanda juara Eredivisie bersama Ajax, juara Liga Champions bersama PSV Eindhoven, juara Euro bersama Belanda di tahun 88. Apakah prestasi mentereng sebagai pemain juga mentereng sebagai pelatih? Gak jaminan sih. Denny Lanzat dari sejauh ini dari CV-nya. Ya kalau dari CV-nya mungkin Bang Harpa lebih ini ya pahamnya CV-nya dia. Tapi gue rasa Gerard Vandenberg tidak sebesar nama misalnya kalau kita dengar siapa yang Marco van Basten misalnya ya kan. Zaman era-eranya dia gitu. Jadi yang pasti memang kalau untuk develop pemain muda mungkin dia adalah salah satu yang mungkin sekarang terbaik lah di Belanda. Cuman sebagai pemain dia legend lah. Walaupun nggak banyak orang yang tahu nama dia gitu loh. Cuman sebagai pelatih, again kita sudah tahu bahwa di dunia sepak bola nggak ada jaminan. Bahkan banyak yang jelek seperti Ferguson, bahkan bukan pemain seperti Mourinho bisa jadi pelatih. Meskipun kalau diambil secara rata-rata kelihatannya mantan pemain biasanya lebih banyak, pelatih banyak yang mantan pemain ya. Nah, yang jadi titik concern gue ketika dia dipilih itu adalah dia udah lama setahu gue nggak ngelatih. Udah lama nggak ngelatih. Terakhir di mana? Nggak tahu gua, pokoknya udah lama lah. Gue sempat konfirmasi juga ke temen gue yang suka Belanda banget. Dia juga bilang, iya ini udah lama nggak ngelatih gitu ya. Bukan berarti nggak bisa melatih juga. Gimana cara nyusun kalimatnya? Kurang shape gitu loh. Ketika dia berbicara, mungkin udah usia juga. Nah, gue nggak tahu nih. Kurang energinya udah agak hilang gitu. Jadi sementara dia harus mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran dia, instruksi dia gitu. Apakah memang dia bisa update? Intinya apakah dia bisa update dengan situasi sekarang? Gua nggak tahu ya gitu. Itu kesan yang gue dapet. Kayak Om Simon kan juga gitu. Dia bagus di Ajax, tapi secara penyampaiannya kelihatannya agak sedikit lambat segala macam. Nah ini gimana nih dengan sepak bola sekarang yang semakin berkembang, semakin cepat gitu. Mudah-mudahan dia punya asisten-asisten yang bisa mengimbangi pemikiran dia. Dia punya pemikiran bagus sebagai orang yang berpengalaman, tapi kemudian dibantu dikecauan tangan secara teknis oleh asisten-asistennya. Mendeliverinya itu aja sih. Karena ini penting, komunikasi juga salah satu faktor penting ya. Pasti. Oke, kita lihat ada pelatih lain juga yang ketika dirumorkan bergabung dengan Ajax bikin kita deg-degser nih. Waduh, kita lagi berjalan menuju Piala Dunia, lagi kualifikasi. Denny Lanzat dirumorkan digoda oleh Ajax untuk bergabung. Nih kalau udah ketawa, berarti ada sesuatu yang nggak tahu. Tapi mesti dikeluarkannya secara hati-hati ya itu. Jadi ketawa sambil mikir. Sambil mikir, sambil ntar dulu ya, gimana cara nyusun kalimatnya. Tapi sih gue respect lah dengan komitmen yang diberikan sama Denny Lanzat ya, dilontarkan sama Denny Lanzat buat tetap dia setia sama timnas Indonesia gitu. Karena dia tahu ketika dia ditawari proyek ini sama Pak Erik, kemudian diajak sama Kluivert mungkin ya. Dia tahu persis potensinya seperti apa untuk bisa cetak sejarah. Dia ngeliat ada peluang gitu untuk bisa mencetak sejarah itu. Makanya dia tidak ingin menyanyiakan momen ini. Makanya dia rela untuk melepas Ajax yang mana kita tahu sama John Heitinga kan. John Heitinga ini kan sobatnya dia sobatnya dia banget gitu, sama kayak dia sama Kluivert lah gitu ibaratnya. Tapi yang pasti dia sudah melihat potensi itu. Kalau soal godaan duit, gue yakin duit Ajax akan lebih gede daripada timnas mungkin ya.
Nggak tahu gue. Gue nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Apa namanya ukurannya mereka ya? Yang pasti lebih entar lu ya. Kalau lebih seksi sih dua-duanya seksi Seksi, sih ya. dua-duanya Karena seksi. Ajax kan klub nomor satu, nomor 2 di Iya, Inggris. di Di Belanda kok di Inggris sih. Nah sementara timnas Indonesia lagi seksi-seksinya gitu. Kalau kalau dari segi gaji gue nggak tahu. Yang pasti Dini Lansat ini lagi-lagi dari sumber yang wartawan orang Belanda ini nih, sohib gua, dia itu kalau kalian tahu cerita Sherpanya yang naik Gunung Everest tuh. Jadi dia tuh memang mengabdikan dirinya sebagai membantu orang yang utama. Gitu. Dia membantu si Edmund Hillary itu untuk naik ke atas. Itu intinya misinya dia. Penopang. Lady Lansat itu seperti itu. Jadi makanya dia banyak disukai oleh pelatih-pelatih, termasuk waktu dia ngelatih di Arab kalau nggak salah. Itu orang suka makin dia sebagai asisten gitu. Karena dia sendiri memang menempatkan dirinya sebagai asisten yang baik gitu. Makanya dia banyak dicari mungkin. Nah, terkait dia ditaksir layak atau enggak, itu kan simpang siur ya, gitu. Dan terakhir kita dengar rumornya itu katanya dari Indonesia. Gue nggak usah sebut dari sumbernya. Nah, itu sempat gue angkat juga. Wah, nih aneh nih, kok sumbernya bisa dari Indonesia? Gue diklarifikasi lah. Ini bang, saya dapat sumbernya dari agennya langsung. Menurut dia di screenshot segala macem. Nah, gue nggak tahu apakah ini benar-benar emang ditaksir atau enggak. Gue nggak tahu. Karena setelah kita kalah dari Australia pun muncul isu Alex Pastoor ditaksir sama klub Belanda. Nah, gue nggak ngerti. Mungkin kebetulan. Mungkin. Iya. Tapi kan memang dua pelatih ini adalah pelatih yang memiliki rekor bagus kan. Baik Dini Lansat maupun Alex Pastoor. Sehingga ini juga yang membuat Indonesia mendatangkan dua pelatih ini untuk mendampingi Patrick Kluivert. Malah jujur, Patrick Kluivert tidak cemerlang dua asistennya sebenarnya. Betul. Oh iya. Sebenarnya secara kepelatihan ya, kalau pemain udah pasti Patrick Kluivert. Alex Pastoor 3 kali bawa promosi Eredivisie, kita semua tahu mainnya pragmatis. Dini Lansat tadi udah kita paparkan bagus sebagai asisten. Tapi kalau Patrick Kluivert malah sebenarnya kalah secara sivil kepelatihan gitu. Jadi ya. Tapi ketiganya saling melengkapi ya. Iya, secara mau nggak mau melengkapi. Karena kemarin pun waktu di Jepang, itu gue ada satu video tuh, kan di layar mungkin nggak kelihatan ya. Gue rekam, itu ketika Sayuri lagi cedera, kan pemain pada ke pinggir tuh. Nah, itu mereka semua berbicara sama Alex Pastoor. Gue ada videonya nih, jadi dia ngasih arahin gitu. Pelatihnya Kluivert tuh kayak ya di samping-samping aja gitu. Memang lu bisa berargumen, oh mungkin emang udah ditegasin kali Alex Pastoor ini. Pas latihan pun kelihatan dominan Alex Pastoor. 15 menit kita dikasih kan di Suita kan, itu dominan Alex Pastoor. Jadi dua asisten ini melengkapi, can be a bad way, can be a good way. Kalau good way-nya kan ya bagus dong sebagai tim. Tapi bad way-nya ini pelatihnya siapa sih sebenarnya gitu. Atau ini nunggu semuanya selesai, Piala Dunia, terus Piala Asia tahun depan selesai, ya udah mungkin akan kalau itu kita nggak untuk tahu lah. Next step. Iya. Maksudnya ke Ajax. Iya, untuk pindah ke Ajax. Oh itu bisa aja, kita nggak pernah tahu dalam sepak bola. Ya. Oke. Itu seru. Ya, itu seru. Yang pasti kita juga menantikan bagaimana kelanjutan dan keseruan bursa transfer di Liga 1, kontestan yang akan meramaikan persaingan di musim depan. Handphone lu bunyi. Oh, Kakak Im telepon tuh. Angkat tuh, Angkat, Aduh, Kakak Im.